Industri fashion saat ini menjadi industri paling berpopulasi di dunia. Dampaknya, industri fashion menjadi penyumbang polusi nomor 2 setelah minyak. Dari industri tekstil saja sudah menghasilkan emisi gas rumah kaca paling banyak dibandingkan industri penerbangan dan perkapalan. 75% pakaian berakhir di tempat pembuangan sampah. 1,5 triliun liter air digunakan untuk industri fashion setiap tahunnya. 20% polusi di air diakibatkan oleh industri manufaktur garmen. Fenomena ini tentunya menjadi pemicu dampak jangka panjang dari pemanasan global yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Alia Zulfa. Nah, tentunya fenomena ini menjadi alarm bagi diri saya sendiri, tentunya juga untuk kita semua, untuk lebih sadar akan kelestarian lingkungan. Nah, beberapa tahun belakangan ini saya sering sekali mendengar kata atau istilah sustainable. Jadi sebenarnya apa sih arti dari sustainable itu? Keberlanjutan atau sustainability adalah metode secara sadar dan proaktif yang memberikan dampak positif bagi manusia dan juga untuk bumi dalam waktu yang berkesinambungan. Nah, kabarnya produk-produk yang mampu bertahan dan bersaing di pasar lokal maupun pasar global adalah produk-produk yang sustainable atau mencapai dari 17 SDG. Nah, biasanya produk-produk yang akan diekspor atau dipasarkan di pasar global akan ditanya mengenai SDG apa yang telah mereka capai. Nah, SDG sendiri singkatan dari Sustainable Development Goals yang artinya tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, SDG ini telah disahkan pada 25 September 2015, disahkan di Markas Besar PBB dan disepakati oleh 193 negara termasuk Indonesia. Nah, di dalam kesepakatan ini ada 17 tujuan dari SDG dan 163 target yang terukur. Nah, 17 tujuan ini diantaranya adalah yang pertama, menghapus kemiskinan, kemudian menghilangkan kelaparan, kesehatan dan kesejahteraan yang baik, kemudian pendidikan yang bermutu, kesetaraan gender, dan ada 12 yang lain. Teman-teman bisa search di internet mengenai SDG ini. Nah, kemudian ada istilah sustainable fashion. Apa yang disebut dengan sustainable fashion? Jadi, sustainable fashion ini merupakan sebuah konsep di mana produksi pakaian lebih ramah lingkungan, lebih beretika baik, dan lebih bertanggung jawab. Bertanggung jawab di sini bukan hanya kepada customer saja, melainkan juga kepada lingkungan di sekitar kita. Untuk menerapkan konsep sustainable ini sebenarnya sudah banyak sekali dilakukan oleh desainer-desainer, apalagi 10 tahun belakangan ini. Banyak sekali desainer yang menciptakan produk-produk yang lebih ramah lingkungan. Contohnya dengan mengganti kain produksi mereka dengan kain serat alami, kemudian mengolah sisa kain produksi mereka menjadi produk yang baru, sehingga sisa-sisa kain ini tidak menjadi sampah dan limbah, tapi menjadi produk baru yang bisa digunakan atau memiliki fungsi yang baru. Kemudian tidak hanya sampai di situ menciptakan produk yang ramah lingkungan, tapi bagaimana juga kita bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Seperti poin pertama dari SDG itu tadi, menghapus kemiskinan. Jadi misalkan di masyarakat kita masih banyak yang pengangguran, sehingga kita merekrut mereka, memberdayakan mereka, sehingga yang tadinya tidak memiliki pekerjaan menjadi memiliki pekerjaan, dan kita gaji dengan gaji yang layak, kemudian memberikan tempat kerja yang layak, yang nyaman untuk mereka bekerja. Nah, salah satu langkah yang saya lakukan untuk menerapkan konsep sustainable ini adalah dengan mengolah sisa kain produksi menjadi produk baru. Nah, saya sudah membuat brand baru namanya Cacah. Teman-teman bisa lihat di Instagram atau di follow sekalian, namanya cacah.co. Nah, memang ini masih baru banget, jadi belum ada postingan sama sekali karena kita masih mengembangkan produknya. Jadi produk apa saja yang akan kita produksi dari sisa kain ini. Nah, yang sudah kita produksi salah satunya ada ini scrunchie yang buat ikat rambut, kemudian di sini ada bantalan press dan juga ada bantalan jarum. Nah, ini salah satu produk-produk kita dari sisa kain perca itu tadi. Nah, sisa-sisa kain perca yang sudah tidak bisa digunakan untuk apa-apa lagi atau sudah kecil-kecil sehingga tidak bisa diproses, itu kita gunting-gunting menjadi kecil-kecil. Nah, itu cacahan kainnya kita buat isi bantalan press dan bantalan jarum itu tadi, sehingga tidak ada sisa kain yang terbuang atau menjadi sampah, semua diolah
dan tidak menjadi limbah tentunya. Nah, kenapa namanya cacah? Karena kebanyakan produk ini kan menggunakan cacahan kain. Nah, cacahan kain ini yang digunakan mengganti dakron, jadi kita menghemat juga untuk biaya produksinya, kemudian juga mengurangi kain perca ini menjadi sampah. Nah, kenapa namanya cacah? Alasannya karena itu, karena dari cacahan-cacahan kain ini menjadi sebuah produk. Kemudian sebagai konsumen atau customer, bagaimana kita menerapkan konsep sustainable ini. Jadi seharusnya kita sebagai produsen dan juga sebagai konsumen harus bersama-sama untuk menjaga lingkungan, apalagi kita sudah mengetahui fenomena tadi mengenai polusi yang disebabkan oleh industri fashion sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi kita harus berkolaborasi antara produsen dan juga konsumen, bagaimana kita bisa menerapkan bersama-sama konsep sustainable ini, karena ini kita bersama-sama untuk menyelamatkan lingkungan kita. Nah, yang pertama, biasanya kita menggunakan pakaian setiap hari, pasti kita memilih baju mana yang akan kita pakai setiap harinya. Nah, ketika baju itu kita rasa sudah tidak relevan lagi, atau desainnya atau modelnya sudah out of date, atau sudah tidak tren lagi, kita cenderung untuk mengabaikannya dan tidak dipakai lagi. Dan akhirnya apa? Menumpuk di lemari. Kemudian kita pasti memilih baju-baju yang baru, yang lebih trendy, yang lebih tren saat ini. Nah, jadi bagaimana nasib dari baju-baju yang tidak terpakai itu? Nah, apakah baju itu hanya menumpuk di lemari atau berakhir di tempat pembuangan sampah? Lalu bagaimana usaha kita? Nah, salah satunya adalah jika memang baju itu masih layak digunakan, mungkin alangkah baiknya kita berikan kepada mereka yang lebih membutuhkan, sehingga baju-baju ini tidak menumpuk dan berakhir di tempat sampah. Karena saya percaya prinsip sedikit barang sedikit stres, jadi kurang-kurangin yang ada di lemari kalau memang itu sudah lama tidak kita pakai dan berikan kepada mereka yang membutuhkan. Lalu, bijaklah menjadi customer dengan membeli apa yang memang kita butuhkan, jangan apa yang kita inginkan. Kemudian lebih selektif dengan produk yang kita beli. Apakah produk ini berkualitas atau tidak? Jangan tergiur dengan harga yang murah, kemudian kita membeli banyak. Nah, baru berapa kali pakai, produk ini sudah rusak, tidak layak, tidak bisa dipakai lagi, kemudian kita buang dan menjadi sampah lagi. Jadi kita harus benar-benar selektif. Yang pertama, kita harus bertanggung jawab terhadap produk itu. Kita benar-benar membutuhkan produknya, kemudian kualitasnya memang baik, sehingga produk yang kita beli memang produk-produk yang berkualitas dan awet, tahan lama. Kemudian kita harus pahami produk yang kita beli itu dari mana, apakah tempat produksinya atau brand yang menjual produk ini itu sudah menerapkan konsep sustainable ini juga atau belum. Nah, banyak sekali sekarang ya brand-brand atau toko-toko yang menjual dengan harga-harga yang murah, bahkan tidak masuk akal murahnya. Untuk dipikir membeli kainnya saja itu masih kurang, kok bisa menjual dengan harga semurah itu. Lalu bagaimana dengan para pekerjanya, apakah mereka dibayar dengan layak atau tidak? Nah, jadi kita harus selektif, benar-benar memilih produk yang akan kita beli. Kemudian belilah produk yang memiliki value atau nilai, dan pahami produk itu, kualitasnya. Kemudian diingatkan lagi, belilah produk yang kita butuhkan, jangan kita inginkan ya teman-teman. Oke, jadi kita bersama-sama sebagai produsen, sebagai konsumen, mari bersama-sama menjaga lingkungan kita dengan menjadi produsen yang bijak, menjadi konsumen yang bijak, dengan menerapkan konsep sustainable ini contohnya. Nah, mari kita bersama-sama menjaga bumi kita, lingkungan kita untuk tetap lestari. Nah, itu tadi video dari saya, mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.